Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dari buku tematik 3F, subtema 4, pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Nah, yang ke-1 ini tentang rumah adat. Ada di halaman 121. Nah, ini tapi sebelum nyanyi, Ibu bacakan pengantarnya dulu. Negara Indonesia memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang beragam. Kebiasaan dan cara bertindak pun dipengaruhi oleh keadaan alamnya. Begitu pula dengan bentuk rumah adatnya. Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Bentuk dan ukuran rumah adat pun berbeda-beda sesuai kondisi alamnya. Lingkungan yang berdekatan dengan sungai sebaiknya membuat rumah yang lebih tinggi untuk menghindari banjir yang mungkin terjadi. Selain itu, ada juga keadaan lingkungannya kurang aman karena banyak binatang buas yang datang ke rumah warga untuk mencari makanan. Hari ini, Melati dan teman-temannya mempelajari tentang macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung ke menyanyi lagu Kicir-Kicir. Ya, ini salah satu lagu daerah yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, Ibu akan coba menyanyikan satu bait, nanti kalian bisa cari sendiri di YouTube untuk lagu secara utuh. 1, 2, 3. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan, bukan sengaja. Untuk menghibur hati yang duka. Kira-kira nadanya seperti itu. Nanti kalian bisa cari untuk lagu yang lebih bagus suaranya. Nah, lanjut kita membahas pertanyaan berdasarkan lagu. Nomor 1, apa judul lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi? Ya, jadi judul lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi adalah Kicir-Kicir. Nomor 2, apa tujuan menyanyi dalam syair lagu tersebut? Tujuan menyanyi pada syair lagu tersebut, ya tadi ya, untuk menghibur hati yang duka. Yang ketiga, bagaimana bunyi nasihat agar badan tetap sehat? Ya, tadi sesuai lagu, suka menyanyi. Itu ada di bait ke-3 ya. Kemudian yang keempat, berasal dari daerah manakah lagu tersebut? Yang tadi sudah dijawab. Berasal dari daerah DKI Jakarta atau secara suku bangsa itu suku Betawi. Yang kelima, apakah kamu dapat menyebutkan lagu daerah lainnya? Nah, ini kalian bisa menyebutkan sendiri. Misalnya di sini ada lagu Soleram, kemudian kita pernah mempelajari juga ada lagu Angin Mamiri, Waktu Hujan Sore-Sore, kemudian dari Jawa juga ada Suwe Ora Jamu, dan sebagainya. Banyak ya. Nanti kalian bisa cari lagi sendiri di internet banyak. Oke, bisa kalian lengkapi di halaman 122 ya. Kita lanjut mengenal rumah adat. Tadi di pengantar sudah disinggung. Jadi untuk rumah adat umumnya mengikuti kondisi alam suatu daerah tersebut. Jadi misalnya tadi, oh karena dekat dengan sungai, maka rumahnya dibuat tinggi supaya tidak kebanjiran. Kemudian yang lain-lain itu disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, kalian bisa perhatikan di halaman 123,
ada gambar ini. Nah, ini rumah joglo milik suku Jawa. Namanya rumah joglo. Kemudian yang kedua, seperti ini. Ini namanya rumah betang milik suku Dayak. Kemudian ada yang seperti ini rumah gadang milik suku Gadang. Suku Padang. Rumah gadang dari suku Padang. Suku Padang ada di Sumatera Barat. Kemudian ada gambar seperti ini. Ini rumah Julangapak dari suku Sunda. Kemudian ada yang seperti ini rumah Silasa Jabu dari suku Madura. Di halaman 124 ya. Kemudian yang terakhir, ini ada rumah Honai milik suku Dani. Suku Dani ada di Papua. Ada banyak lagi rumah-rumah adat karena Indonesia memiliki banyak sekali suku. Nah, nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk tugas PPKN itu mengerjakan soal di Google Form. Soalnya berkaitan dengan pakaian adat yang minggu kemarin ya. Kemudian berkaitan dengan rumah adat juga. Karena yang pakaian adat kemarin belum ada latihan soalnya. Selanjutnya, mari membaca bacaan berjudul Hemat Energi Listrik halaman 125 sampai 126. Ibu bacakan ya. Hemat energi listrik. Putri Lintiasari, itulah namaku. Ibu bilang aku ini selalu saja bikin tagihan listrik mahal. Karena aku selalu menghidupkan lampu dan tak pernah mematikan lampu. Jadi ketika aku menghidupkan lampu, ibukulah yang akan mematikannya. Sore harinya aku pulang ke rumah dengan keringat yang basah, yang banyak, karena tadi habis main lompat tali. Setelah itu, aku langsung mandi, nonton, makan, belajar, dan sekarang waktunya tidur. Tetapi ketika aku ingin menghidupkan lampu, ternyata lampunya tidak hidup-hidup. Kata ibu, bola lampu kamarku putus. Bu, besok beli bola lampu ya, pintaku. Iya, jawab ibu singkat. Esokan harinya, sepulang sekolah aku segera mencari ibu. Bu, Mintia pulang. Mbak Nana, ibu di mana ya? Tanyaku kepada seorang asisten rumah tangga di rumahku. Non Mintia sudah pulang. Tadi ibu bilang ada keperluan penting yang mendadak. Ibu harus berangkat ke Medan besok siang. Sekarang ibu masih ada di kantornya. Khusus hari ini ibu pulang agak lambat, yaitu pukul 11 malam. Ini ada surat dari ibu untuk Non Mintia. Katanya ini surat penting dan harus dibaca oleh Non Mintia. Maaf ya Non, kalau ngomongnya terlalu panjang, kata Mbak Nana. Iya Mbak, tidak apa-apa. Oh iya, apakah ibu sudah membelikan aku lampu baru? Tanyaku pada Mbak Nana. Mbak kurang tahu. Coba saja dilihat di kamar Non Mintia, kata Mbak Nana. Saat di kamar, oh fantastik, ibu membelikanku lampu yang berwarna-warni, seruku ketika memasuki kamarku. Lalu aku berbaring di kasur, aku melihat kertas yang digantung di dekat lampu baruku, tulisannya, matikanlah lampu bila tidak diperlukan lagi agar hemat energi dan biaya listrik ya. Aku berpikir, perkataan ibu memang benar dan mulai sekarang aku akan mengubah kebiasaanku. Tamat. Nah, tadi dari bacaan ini kita mempelajari tentang
pentingnya menghemat listrik, terutama lampu ya, kalau di bacaan ini, karena misalnya waktu siang, siang kan ada penerangan matahari. Nah, akan lebih baik kalau lampunya dimatikan, dibuka gordennya, dibuka jendelanya, supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah, sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Cukup pakai cahaya matahari. Baru nanti kalau misalnya sudah mulai gelap, sudah mulai malam, kalian nyalakan lampu. Begitu juga dengan alat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas menjawab pertanyaan halaman 126 sampai 127. Nomor 1. Siapa saja nama tokoh dalam cerita di atas? Ya, jadi dari cerita di atas ada tokoh yaitu Putri Lintia, Ibu Firna Akelia, Pak Saleh, Lena Ainara, dan Sari. Selanjutnya, nomor 2. Mengapa Lintia dikatakan sebagai penyebab besarnya tagihan listrik? Ya, karena Lintia lupa mematikan lampu. Nomor 3. Apa yang terjadi dengan lampu yang ada di kamar Lintia? Lampu di kamar Lintia putus. Yang keempat, ke negara manakah Ibu Lintia pergi bertugas? Ya, Ibu Lintia pergi bertugas ke negara Australia. Yang terakhir, apakah isi surat yang ditulis oleh Ibu? Ya, isi surat yang ditulis oleh Ibu yaitu mematikan lampu bila tidak diperlukan agar biaya pembayaran listrik menjadi murah. Jangan lupa nomor 5 titik ya. Ibu kurang titik. Nah, silakan kalian lengkapi di buku tematik kalian, atau misalkan tidak cukup bisa di buku tulis. Nah, selanjutnya mari kita membahas menyusun kata bagian G, nomor 1 sampai 5. Oke, nomor 1, jadi ada kata lampu, strip D, strip bola, strip putus, strip kamarku. Nah, kita perhatikan di sini ada satu kata yang diawali huruf kapital. Kita tahu ya, huruf kapital itu penggunaannya pada salah satunya awal kalimat. Berarti ini otomatis di awal kalimat. Ya, jawabannya bola lampu di kamarku putus. Jangan lupa di dan kamarku itu dipisah. Di dan kamarku karena ini kata depan. Jangan lupa titik juga. Nomor 2, yang benar yaitu ibu membelikan lampu baru. Nomor 3 yang benar, ibu mendapat tugas di Australia. Nomor 4 yang benar, pada siang hari lampu harus dimatikan. Dan yang terakhir yang benar, aku sedang menutup tas yang terbuka. Nah, silakan kalian lengkapi di buku tematik kalian. Nah, selanjutnya, mari kita lanjut membaca tentang pentingnya menghemat energi. Halaman 131 sampai 133. Pentingnya menghemat energi. Di sebuah kota terdapat keluarga yang kaya raya dan mempunyai anak tunggal bernama Rani. Rani adalah anak SD berusia 9 tahun yang selalu memikirkan dirinya sendiri, egois, penakut, juga tidak pandai dalam menghemat energi. Ia sangat tidak peduli dengan listrik karena ia berpikir bukan ia yang membayar. Lagi pula ia mempunyai kedua orang tua yang kaya raya. Jadi biarkanlah orang tuanya yang menanggung kebutuhannya serta listrik yang dipakainya. Rani juga selalu menganggap dirinya benar dan selalu merasa semua hal yang ada pada dirinya penting. Rani, kenapa siang-siang begini semua listrik menyala?
Berapa kali sih ibu beritahu kamu untuk menghemat listrik? Nasihat ibu. Ibu, listrik kan untuk kebutuhan Rani. Tanpa listrik Rani tidak bisa beraktivitas. Lagi pula kan ibu dan ayah kaya. Jadi berapapun pengeluaran listrik tidak masalah mahal atau enggaknya. Balas Rani agak panjang. Tapi tidak berlebihan juga. Pakailah seperlunya saja. Walaupun kita kaya, kita juga harus bersedekah, menolong orang, juga menghemat kebutuhan sehari-hari. Terserah deh, ibu. Terserah ibu deh. Dengan nada sebal, Rani pun memberanikan diri untuk menanggapi omongan ibunya. Setiap hari Rani selalu dinasihati ibunya untuk menghemat listrik, tetapi ucapan ibu Rani tidak ada satupun yang dilakukannya. Hanya masuk telinga kiri lalu keluar telinga kanan. Ibu Rani sangat kesal karena sikap Rani yang egois dan memikirkan dirinya sendiri. 1 bulan kemudian, orang tua Rani bangkrut. Untungnya, orang tua Rani mempunyai simpanan uang untuk makan sehari-hari. Rani tidak mengetahui itu karena orang tuanya tidak ingin memberitahukannya saat ini kepada Rani. Orang tua Rani sangat panik ketika listrik sudah hampir habis. Suatu malam minggu, listrik mendadak padam. Tanda pulsa listrik sudah habis. Ibu, listriknya mati. Rani takut gelap-gelapan. Karena takut, Rani berteriak sambil menghampiri ibunya. Maaf Rani, ibu baru bilang sekarang. Sebenarnya ibu dan ayah bangkrut dan hanya mempunyai persediaan uang sedikit untuk makan kita sehari-hari. Kan ibu sudah pernah bilang, pakailah listrik seperlunya saja. Jika sudah tidak diperlukan, dimatikan dan jangan ditinggalkan begitu saja. Maafkan Rani, Bu. Rani selama ini salah. Seharusnya Rani mendengarkan perkataan ibu. Sekarang Rani tahu bahwa listrik itu sangat bermanfaat ketika dipakai, tetapi merugikan ketika tidak berfungsi. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan sesali perbuatan yang sudah berlalu, tapi lain kali hemat listrik ya. Itulah kisah Rani, anak yang sangat boros dengan listrik. Bagi semuanya, janganlah kita menyia-nyiakan perkataan orang yang sudah menasihati kita. Pakailah listrik seperlunya saja, penyesalan memang selalu datang di akhir. Tetapi ingatlah selalu bahwa hemat adalah kata sederhana yang sangat bermakna. Nah, dari bacaan mengenai pentingnya menghemat energi ini, kita tahu ya bahwa kita perlu menghemat energi karena kita perlu berbagi listrik dengan orang lain. Kemudian ya tadi kalau misalnya boros listrik, boros juga pengeluaran uangnya untuk membayar listrik dan sebagainya. Maka mari kita menghemat energi listrik. Nah, selanjutnya mari kita membahas halaman 133 sampai 134. Nomor 1. Nah, jadi ini sudah dibantu untuk menggunakan kata tanya apa. Maksudnya sudah dituliskan kata tanyanya. Nah, kemudian tugasnya itu menuliskan pertanyaan menggunakan kata tanya ini, kemudian untuk menjawab pernyataan, terutama yang dicetak tebal atau di bold. Misalnya nomor 1 ini yang di bold ibu. Kemudian kita tahu kata tanyanya yang digunakan harusnya siapa. Nah, kita bisa tulis siapa yang selalu menasihati Rani? Tanda tanya. Oh, ini kurang titik. Harusnya ada titik. Ibu lupa menambahkan.
Kalian tambahkan ya, nomor 1 ini pernyataannya titik, kemudian jangan lupa untuk pertanyaannya kalian tulis menggunakan tanda tanya. Nomor 2, menggunakan kata tanya apa? Yang harus dijawab atau jawabannya yaitu ibu menasihati agar menghemat listrik setiap hari. Fokus menjawab pada kata agar hemat. Maka nomor 2 yang benar, apa isi nasihat ibu tiap hari? Nomor 3, dengan kata tanya bagaimana? Jawabannya yaitu lampu dipadamkan jika sudah tidak digunakan. Fokusnya pada kata dipadamkan. Berarti yang benar, bagaimana cara menghemat listrik yang sudah tidak digunakan? Nomor 4, kata tanyanya kapan? Untuk jawabannya, listrik di rumah Rani padam pada malam minggu. Nah, fokusnya pada jawaban pada malam minggu. Berarti kata tanya yang benar ya, kalimat tanya yang benar yaitu, kapan listrik di rumah Rani padam? Dan yang terakhir, kata tanyanya mengapa, sedangkan jawabannya agak lebih luas. Ibu merasa kesal karena Rani tidak mendengarkan nasihat ibunya. Karena yang di sini mengapa, pasti jawabannya karena. Berarti yang benar, mengapa ibu merasa kesal? Oke, silakan kalian lengkapi di buku tematik kalian. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan isian singkat di lembar PDF. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.